Soalnya cuma Dian yang tahu ini agenda 3. Kalau abjadnya juga cuma Dian yang tahu. Oke. Berapa orang, Dek? Dian 10? Bu, sudah lengkap. Lengkap. Langsung saja mungkin ya. Ya, silakan, Bu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini semuanya ibu-ibu semua ya. Ya, syukur alhamdulillah ya, hari ini kita sudah masuk pada agenda 3, tentu agenda yang mana teman-teman lebih nanti akan kita berbicara tentang manajemen ASN dan smart digital, smart AS. Di sini nanti kita akan berinteraksi selama 1,5 jam atau 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. Baik. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan dulu sebelum kita memulai agenda pembelajaran kita pada hari ini. Baik, saya akan mencontohkan dulu, memperkenalkan diri ya teman-teman. Mengenalkan diri, caranya simpel saja. Perkenalannya, mohon ditunggu sebentar ya. Saya Budian, saya ada tanda tangan dulu. Ada peserta PKA. Ya Bu, info ada 1 Bapak ini. Oh, ada Bapak, oke. Sabar. Sudah kayaknya. Ya Bu, terima kasih Bu. Makasih ya Pak. Ya, baik. Oh, ada 1 Bapak ya, Budian. Bapak Stefan, selamat datang. Mana tapi gambarnya? Ya, sudah saya minta tadi, katanya nanti dinyalakan kameranya. Oke. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan dulu. Cara berkenalannya simpel, sederhana, seperti ini saja. Halo, perkenalkan nama saya Isneni Ramadan. Saya Widya Iswara, ahli Madya BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Suku saya suku Bugis. Hal yang menggambarkan tentang diri saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu ya, boleh? Oke, kita mulai dari Ibu Krista dulu terlebih dahulu. Ibu Krista Seniti Tamburian, silakan Ibu Krista. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Krista Tamburian, biasa dipanggil Krista, dari suku Minahasa. Minahasa. Hal yang menggambarkan tentang Bu Krista apa? Hal yang menggambarkan periang, gembira. Riang ya. Jadi Ibu Krista sehari-hari sebagai apa, Bu? Oh, izin saya sebagai dokter di Rumah Sakit Tando. Oh, oke, dokter. Jadi juga mengajar di Fakultas Kedokteran ya? Iya, mengajar di Fakultas Kedokteran. Oh iya, sama kemarin Ibu siapa, ada satu lagi juga dokter Ane ya. Ya. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi, perkenalkan nama saya Raudatul Jannah, biasa dipanggil Jannah, dari Bima. Dari Bima. Ya. Sukunya suku Bima juga. Ya, Ibu Raudatul Jannah sebagai apa setiap harinya? Sebagai sebelumnya dokter hewan, sekarang di UNN Kota, di dosen. Ya. Jadi dosen, dokter hewan berarti ya Bu ya. Ya. Oke, Bu Dokter Raudatul Jannah. Sekali namanya ya Bu. Teman surga kan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Lalu Ibu Fitriani.
Ibu Miss Fitriani. Silakan. Terima kasih kesempatannya, Bu. Izinkan saya Iya. memperkenalkan diri. Nama Iya. saya Fitriani. Saya biasa dipanggil Fitri. Saya berasal dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Suku saya sama seperti Ibu, suku Bugis. Begitu juga. Kemudian Ya. saya bekerja sebagai CPNS dosen di Prodi Keperawatan Universitas Samratulangi. Oh, sama. Kemudian hal yang Oh, menggambarkan berarti saya. di Manado, di Manado berarti Bu ya? Iya, betul Bu. Dan di Lagi di Manado. Oke, baik. Kemudian yang terakhir hal yang menggambarkan tentang saya apa ya Bu? Jadi tidak tahu. Ramah aja ya Bu. Oh, Berusaha oke. untuk bersikap ramah. Terima kasih. Makasih. Maaf, kita ini kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Kelompok dua, Ibu. Oh, kelompok 2. Kalau agenda sebelumnya, agenda 2 siapa yang sampaikan? Agenda 2, Bude. Bude, agenda 1? Agenda 1. Pak Sigit Toto. Ya, Pak Sigit. Ya, berarti sama istri. Oke, terima kasih Bu Fitriani ya. Saya perlu, iya. Terima kasih. Lalu silakan Ibu Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, akrab disapa Nisa. Asal saya dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya bertugas di Universitas Samratulangi sebagai dosen di Prodi Keperawatan. Terus hal yang menggambarkan diri saya, disiplin, Bu. Saat ini belajar untuk selalu disiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hairunisa. Oke, selanjutnya Ibu Indi Karlindaka. Panjang namanya ya. Kayaknya sama juga dengan cucu saya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf kalau suaranya agak putus-putus. Gak apa-apa. Nama saya Andi Iin, Nindi dipanggil Iin saja. Iin saja. Sekarang saya berasal dari Palu, sekarang saya bertugas di Universitas Tadulako. Hal yang sebagai apa dosen? Saya mungkin sebagai dosen. Dosen mana Bu? Dosen di Fakultas Teknik. Kayaknya Ibu Susi. Oh, sudah. Sinyalnya mungkin ya. Baik. Lalu silakan Ibu Susi Roida Simanjuntak. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Susi Roida Simanjuntak, bisa dipanggil Susi. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, jadi saya sukunya Batak. Sekarang ini saya dosen di Prodi Keperawatan Universitas Samratulangi Manado. Hal yang menggambarkan saya senang Bu mendengarkan cerita orang lain. Kira-kira begitu Bu dari saya. Terima kasih. Jadi good listener ya, Bu Susi. Baik, terima kasih. Pasti orang Batak pastinya. Ya, baik. Lalu silakan Ibu Gracia Fernandes. Bagus sekali. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, saya Gracia Victoria Fernandes, biasa dipanggil Grace. Asal saya dari Kupang, NTT. Di sini saya bekerja sebagai dosen di program studi ilmu keperawatan di Unsrat. Unsrat ya? Ratulangi, Manado berarti Bu? Ya, Manado. Ya. Oke, baik. Hal yang menggambarkan tentang Gracia tadi apa Bu? Mungkin periang Bu. Periang ya, oke. Nanti biar mahasiswanya senang ya Bu ya, kalau dosennya cantik, periang ya kan, nanti bisa semangat mahasiswanya. Kasih Gracia. Bu Fitriani tadi sudah, Ibu Ernawati Gani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ernawati Gani, biasa dipanggil Erna. Saya asli dari Sulawesi Tenggara, Pulau Munai.
Jadi sukunya suku Muna. Oke. Kebetulan penempatan sekarang itu ditugaskan di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Oh, Samratulangi juga. Oke, baik. Hal yang menggambarkan tentang Ibu Erna apa, Bu? Oh, kalau teman-teman yang sudah lama biasanya disebut suka mendramatisir keadaan. Jadi apa yang gampang biasa dibuat susah, gitu katanya. Iya. Ibu bisa merasakan itu atau hanya hanya gibah menurut Ibu? Enggak sih, kadang-kadang merasa juga ternyata apa yang sesuatu yang gampang malah dibuat ribet gitu. Jadi ekspres begitu ya, Bu, ya. Baik, nggak apa-apa, Bu. Nanti segala sesuatu masih bisa kita latih ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Tadi Bu Hernisa sudah, sudah ya, Bu kan? Ibu Dewi Krista Kobis, ya silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dewi. Bu Isna ini selaku widya iswara kami dan juga rekan-rekan Ibu Dokter, Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Dewi Krista Kobis, biasa dipanggil Dewi. Saat ini saya mengajar di jurusan Sastra Inggris Universitas Samratulangi. Jadi secara faktual saya ini satu-satunya bidang sosial di kelompok kami, kelompok 2 ini. Saya berasal dari Manado. Dan kalau ingin menggambarkan tentang saya, kemungkinan besar saya ingin bilang bahwa saya orang yang suka bersosialisasi, suka berkawan, seperti itu. Oke, ya, jadi Ibu ini juga bahasanya, bahasa Indonesianya kayak masih kayak belasteran juga seperti itu. Ada belasteran seperti itu, Bu Dewi? Kalau untuk keturunan sih berdasarkan apa yang dikatakan almarhum kakek saya ada. Ya, cuma saya tidak mau terlalu mengambil keturunan-keturunan yang lain di atas, hanya keluarga ayah dan almarhum ibu saya saja. Iya, seperti itu ya. Jadi kayak apalagi kayak siapa lagi cara bicaranya tuh kayak siapa yang artis itu? Siapa Ibu Andi? Cinta Laura. Iya, tapi kan karena terbiasa ya pada saat mengajarkan praktis Inggrisnya kan pasti sangat kental ya. Jadi memang membiasakan seperti itu, akhirnya ketika berbahasa Indonesia terbawa ya, Bu Dewi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, Pak Stefan belum ya? Pak Stefan silakan. Pak Stefan mana ya? Halo, Izin, Pak Bu. Stefan, mana? Ya, Bu. Ada bermasalah dengan kameranya, Pak? Mohon maaf, Bu, lagi dalam toilet, Bu. It's okay. Kamu jauh suka dimenyaut kali. Oke, baik ya, Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi agenda 3. Agenda 3 adalah agenda manajemen ASN dan Smart ASN. Smart ASN. Smart ASN. What smart ASN? What smart? Apa yang smart? Apa yang smart? Jadi 3 komponen penting dalam smart ASN. Yang pertama adalah seorang ASN harus smart, itu secara kompeten. Kompeten di sini saya tidak meragukan lagi teman-teman sebagai seorang CPNS, apalagi CPNS semuanya dosen, bahkan ada dokter, kemudian dosen, matematika dan seterusnya, semua ahli di bidangnya. Secara kompeten ya, jadi kompeten itu ada 3 komponennya, KSA. K itu knowledge, skill, attitude. Ya, jadi ada 3 ya. Jadi kalau secara knowledge saya tidak akan saya tidak meragukan lagi teman-teman sekalian ya, semuanya adalah orang-orang yang qualified, yang sudah memenuhi seluruh standar kompetensi yang dibutuhkan oleh Kemendikbud untuk menjadi dosen atau menjadi pengelola misalnya kampus ya. Nah, kemudian di sini skill juga seperti itu. Saya tidak meragukan lagi secara skill, pasti teman-teman yang dokter juga sudah memiliki skill yang memiliki standar yang luar biasa ya. Nah, tetapi di latsar ini yang akan kita rubah adalah attitude. Lebih ke situ, adalah pengembangan karakter. Oleh karenanya dasar teori yang melandasi dari pelaksanaan latsar ini adalah menggunakan teori Spencer and Spencer.
Apa tuh teori, pernah dengar? Teorinya Spencer and Spencer, teori iceberg. Teori, bagaimana menyebutnya Bu Dewi? Iceberg, gunung es. Coba Ibu Dewi sebutkan, kita sebutkan. Maaf, yang mana Bu? Tadi saya dipanggil atasan saya. Oh, oke. Jadi saya ulangi lagi ya Bu Dewi, bahwa yang mendasari latsar ini menggunakan teori Spencer and Spencer atau yang disebut dengan teori gunung es. Coba Ibu sebutkan. Gunung es, iceberg. Iceberg? Yes, ya seperti itu ya. Itu. Teori gunung es. Jadi teori gunung es. Jadi pernah nonton film Titanic, teman-teman sekalian pernah nonton film Titanic? Nah, kalau seumuran saya pasti pernah, tapi kalau paling masih SD ya filmnya dirilis. Ya, oke. Nah, jadi yang mengilhami terkait dengan teori Spencer and Spencer itu diilhami dari film Titanic. Jadi di Titanic itu digambarkan bahwa kapal Titanic itu terbuat dari kapal yang bahan-bahannya ya, bahan pembuatannya itu dari kayu nomor 1, besi nomor 1, layar nomor 1, dan semuanya komplit, semuanya nomor 1. Begitupun juga orang-orang yang dipekerjakan di dalamnya. Nah, jadi orang-orang yang dipekerjakan di dalamnya adalah orang yang qualified. Jadi dia adalah misalnya dia apalagi namanya kaptennya adalah orang yang sudah tersertifikasi sebagai kapten dan seterusnya. Nah, jadi semua yang ada di situ adalah orang-orang yang nomor 1, kelas 1 lah istilahnya, atau bahan-bahan digunakan adalah kelas 1. Sehingga ada kesombongan yang ada di dalam kapal Titanic itu. Nah, pada suatu ketika mereka melihat nahkoda melihat ada gunung es ya, gunung es. Gunung es itu kan tampak di daratan itu hanya kayak sebongkah es yang ada di kulkas kita ya, kecil-kecil saja. Nah, kalau itu dianalogkan sebagai kompetensi. Ya, jadi itu kompetensi kayak kemampuan, teman-teman bisa dilihat ya. Kemampuan kemudian berkomunikasi, kemampuan teman-teman bisa menjadi CPNS, itu bisa kita lihat. Nah, ternyata gunung es itu di bawahnya itu kayak ada akar dia karang-karang di bawah itu ya, melebihi besi berapa ton seperti itu, yang ketika ditabrakan, kapal itu ditabrakan bisa membelah dua, jadi apalagi dia terbelah menjadi dua. Nah, pada saat nahkoda menyampaikan hal itu, dia sudah menyampaikan ke mualim yang berjaga pada waktu itu. Mualimnya mengatakan, tidak ada masalah, itu kan hanya gunung es biasa, ya. Ini tidak akan, kapal yang kita gunakan ini tidak akan terbelah oleh gunung es seperti sekecil itu. Nah, tetapi di sebagian orang yang ada di situ mengatakan bahwa kita dalam keadaan bahaya, tapi mereka takut untuk menyampaikan hal itu, ya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya apa yang terjadi, diputuskan untuk menabrak gunung es itu. Apa yang terjadi? Titanic terbelah menjadi dua. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ketika memiliki kompetensi yang luar biasa, tapi yang harus dibangun di sini adalah soft skill-nya. Ya, jadi itu yang kelihatan tampak di daratan, kompetensi teman-teman, intelijensi itu semuanya adalah hard skill yang bisa nampak. Nah, yang akan dibangun di latsar ini adalah soft skill. Ya, jadi di latsar ini teman-teman tidak usah mencari kita mau belajar apa di latsar, Bu. Di sini hanya adalah bagaimana membentuk karakter bangsa saja. Ya, di sini tidak ada bagaimana cara menjadi dokter hewan, bagaimana cara memasang infus, tidak ada ya. Yang ada di sini adalah bagaimana kemudian pengembangan karakter, pembentukan karakter ASN. Ya, nah, bagaimana kemudian mengantarkan Bapak Ibu sekalian ini menjadi birokrasi, seorang birokrat ya, seorang birokrat yang memiliki tadi smart ASN tadi. Smart ASN saya kompeten, kemudian dia kompeten, memiliki knowledge yang baik dan keterampilan yang baik, dan yang paling utama memiliki attitude yang baik. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dia kompetitif. Kompetitif dalam hal ini teman-teman berdaya saing ya tentunya. Dan nanti ada dosen, ini nanti dosen jadi ada jadi the best dosen apa begitu, dosen favorit, dosen terbaik dan seterusnya, jadi memiliki kompetitif. Dan yang paling utama lagi yang akan dibangun di latsar ini adalah integrity. Apa kira-kira integrity seperti apa misalnya Ibu Raudatul Jannah?
Integriti apa seperti apa yang akan dibangun di latar ini kira-kira? Integriti. Satu kata, satu perbuatan. Sering orang mengatakan begitu. Kalau kita berintegritas itu satu kata, satu perbuatan. Yang seperti apa itu, Bu? Integritas ya, seperti seperti memblank. Seperti belum mic-nya tutup, Bu. Rada tuh. Integritas dalam bekerja, seperti apa kita berintegritas? Jadi kita tidak inginkan misalnya ada integriti, ya ada mental korup di dalamnya. Kita harus berintegritas dalam hal ini menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada. Misalnya seperti itu ya. Tupoksi. Sesuai tugas yang ada. Jadi ketika ada standar kemudian pelaksanaannya tidak sesuai itu maka terjadilah gap. Nah gap itulah yang menyebabkan integritas kita berkurang seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen untuk materi agenda 3. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya ini kan semua rata-rata dosen ya sudah memahami yang disebut dengan Ranah Bloom. Ranah Bloom ya, C1 itu adalah apa? Ranah kompetensi C1 remembering, mengingat, mengingat ya, C1 mengingat, kemudian C2 memahami. Iya, memahami. Nah, C1 dan C2 itu sudah didapatkan di MOOC. Ya. C1 dan C2 itu sudah didapatkan di MOOC. Nah, jadi kami Widya Iswara ini hanya memfasilitasi saja, teman-teman. Jadi kami ini tidak menggurui karena ranah kami itu hanya ada di C3 dan C4. C3 ini kami hanya akan mendorong peserta untuk menganalisis apa yang sudah diingat dan dipahami. Dan mendorong untuk menerapkannya. Oleh karenanya saya tidak akan mengulang lagi apa itu manajemen ASN, apa itu smart digital, saya tidak akan ulangi lagi. Karena ranahnya C1 itu adalah ranahnya MOOC. Apa MOOC? Masih ingat Ibu MOOC? Masih? Apa Bu? MOOC? Yang kemarin dipakai, Ibu membaca di awal pertama. MOOC. Ibu Iin apa Bu Iin? Langsung keluar Ibu Iinnya setanya. Memang dari tadi keluar masuk Bu Ibu. Gitu. Apa Bu Gracia? MOOC. Masih ingat nggak Bu? Masih? Suaranya nggak kedengeran. Massive Open Online Course. Iya, betul. Jadi itu adalah LMS yang terintegrasi seluruh Indonesia. Jadi dimanapun Bapak Ibu ikut laksar, maka semuanya sama saja. Kurikulumnya semuanya sama, ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karenanya LMS ini semuanya kurikulumnya dibuat terintegrasi sehingga semua pemahaman peserta laksar sesuai dengan tujuan pelaksanaan laksar. Kemudian, baik, saya izin share screen dulu. Oke, kita perlu kedudukan dan peran menuju Smart ASN. Teman-teman sekalian, saya sudah memperkenalkan diri tadi. Saya Isni Ramadan, teman-teman Widya Iswara Ahli Media. Jadi kurang lebih saya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga adalah rekan Widya Iswara, tepatnya di Lembaga Negara tahun 2010. Nah, tetapi karena keluarga saya tahun 2016 mutasi atau pindah wilayah kerja di Sulawesi Tengah. Ya, jadi sama sebelumnya juga saya adalah pegawai vertikal, kemudian berpindah ke Sulawesi Tengah, kebetulan ada formasi Widya Iswara di BPSDM, dan alhamdulillah saya ditempatkan di BPSDM. Ya, teman-teman, ini ada nomor handphone saya apabila ada hal yang tidak jelas terkait dengan penugasan yang saya berikan,
bisa langsung menghubungi nomor handphone saya 081353224722 ya. Baik, untuk memulai kita rileks dulu ya. Kayaknya tadi agak sedikit tegang, kita rileks dulu. Kita akan membaca dengan cara yang berbeda ya, dari kiri ke kanan dengan cara membaca. Mulai mengikuti suara musik yang ada. Kan kita mulai setelah musik dimulai. 3, 2, 1, mulai membaca. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari, MySpace, Facebook, dan juga terperangkap dalam genggaman. Lalu ke kanan, kita tidak pernah beristirahat melatih otot leher kita. Kelihatannya susah sekali hari ini untuk meninggalkan. Lalu ke kiri, dokter memberikan peringatan, tetapi tidak perlu terlalu malas untuk melatih otot. Lalu ke kanan, saya menulis cerita pendek ini untuk menghilangkan kelabot. Jadi kalau butuh latihan, tapi jadi sampai mendapat tempat dulu, baik teman-teman sekalian, tadi saya sedikit mereview dulu agenda 2 ya. Masih ingat dengan core values ASN berakhlak? Ada yang tahu kemarin ada yel-yel untuk ASN berakhlaknya? Ada? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada. Ya, jadi maksudnya begini, kenapa yel-yel atau kita perlu mengafirmasi suatu tindakan, kayak misalnya berorientasi pelayanan, biasa kita buatkan gerakan. Kalau misalnya kira-kira berorientasi pelayanan, gerakannya seperti apa kira-kira, Bu Gracia? Nah, jadi orientasi pelayanan beginikah, seperti ini, atau seperti bagaimana? Oh, seperti ini. Oke. Kalau Ibu Ernawati kira-kira akuntabel seperti apa, Bu? Akuntabel. Akuntabel. Halo. Akuntabel itu kan mendedikasikan seperti apa? Akuntabel. Akuntabel itu berarti pola tindaknya apa, Bu? Mic-nya enggak nyala, Ibu Erna, mic-nya. Kalau akuntabel itu berarti kemarin sudah disampaikan sama Bu Yuli ya, kalau akuntabel berarti dia Sudah, Ibu. tanggung jawab, berarti kalau kita menganalogkan dengan gerakan seperti apa kira-kira, Bu? Gimana? Gimana ya? Jangan terlalu lama berpikir. Nah, itu tadi, Bu, otomatis. Jadi gini. Kalau gitu Bu Dewi deh. Bu Dewi, kalau Bu Dewi kira-kira seperti apa, Bu? Kalau akuntabel. Ya, akuntabel kita bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan oleh atasan ataupun instansi. Ya. Dan Kalau juga dapat mencontohkan dengan diandalkan. gerakannya. Akuntabel. Gerakan Disimbolkan dengan seperti apa kira-kira? apa ya kalau disimbolkan? Disimbolkan dalam gerakan apa ini, Bu? Apa? Ini kan kayak tadi pelayanan kan, orientasi pelayanan. Oh iya. Nah, akuntabel. Gini aja kali ya, bertanggung jawab. Akuntabel ya, beli Erna ya, kayak gini ya. Oke. Kemudian Krista, kira-kira kalau kompeten seperti apa, Bu? Dokter Krista. Oh, kompeten gini, Bu. Kompeten kayak gini ya, berarti seperti ya. Oke. Kalau Ibu Susi kira-kira harmonis seperti apa, Bu? Harmonis. Harmonis kayak gini, Bu.
Oke. Harmonis tadi udah kayak gini sudah tadi presentasi pelayanan. Kayak gini kali ya, Harmonis. Mana? Ya, jadi ini kan adalah gerakan. Nah, jadi pengennya saya bahwa gerakan-gerakan itu bisa mengafirmasi, kemudian memudahkan kita menginternalisasi di bawah otak sadar kita seperti itu. Pengennya seperti itu ya. Jadi harmonis kayak gimana tadi? Harmonis? Bu Radatul kira-kira harmonis bagaimana? Gini? Atau begini? Atau bagaimana? Hah? Oh begini ya, oke boleh. Loyal Fitriani, Ibu Fitriani loyal ya, loyal, oke. Adaptif Ibu Erna. Adaptif kayak gini ya. Kolaboratif. Pak Stephen deh, kan saya belum menyapa Pak Stephen. Pak Stephen, kalau kolaboratif kira-kira seperti apa, Pak? Gimana ya? Gimana ya? Gimana? Kolaboratif. Maaf, sebelum jawab, Pak Stephen perkenalan dulu, kayak tadi teman-teman yang lain. Jadi perkenalannya seperti ini, nama, kemudian dipanggil siapa, kemudian bertugas sekarang ini sebagai apa, kemudian sukunya apa, dan hal yang menggambarkan tentang Pak Stephen. Silakan. Perkenalkan, nama saya Stefan. Saya sekarang bekerja sebagai dosen di Divisi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas. Di Manado juga? Iya, di Manado. Di Manado juga, oke. Kemudian suku berarti Manado? Minahasa. Minahasa, oke. Hal yang menggambarkan tentang Pak Stefan. Cuek, baik hati, tidak sombong, tak menabung. Cuek kayaknya, Bu. Cuek, iya. Benar, sumpah cuek. Benar nggak teman-teman? Oke, Dokter Stefan ya cuek ya, tapi cuek dalam hal yang positif ya, Dokter Stefan ya. Oke, kolaboratif mungkin teman-teman bisa dianalogkan. Andiin, kira-kira kolaboratif tolong dibantu Dokter Stefan. Kira-kira bagaimana kolaboratif? Kayak gini, salaman. Kayak gini, salaman. Oke. Nah, baik, ASN berakhlak nanti berorientasi pelayanan dicontohkan dengan gaya ya. ASN berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke. Branding ASN, bangga melayani bangsa. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, itu tadi saya hanya mereview kembali keterkaitan dengan agenda 2. Ya. Nah, yang ini saya review lagi juga adalah kita harus tahu benar apa peran kita. Karena kita belajar manajemen ASN, teman-teman harus tahu dari mana kemudian ada formasi terkait dengan ada yang tiba-tiba jadi dokter, kemudian ada yang jadi dosen, kemudian ada yang jadi misalnya guru, ada jadi pengelola. Itu dasarnya dari agenda 1 khususnya di Sangkri. Ada yang masih ingat Sangkri? Sangkri itu apa? Di agenda 1 sudah diajarkan Sangkri. Oke, baik di MOOC dan mungkin Pak Sigit sudah menjelaskan terkait dengan Sangkri. Apa Sangkri itu? Ibu Hairunisa tahu Sangkri apa, Bu? Maaf, Bu, kemarin Pak Sigit belum sempat bahas dan saya juga belum sempat baca. Sistem. Aduh, kita belum ketiga ini harus, itu landasannya. Awal landasannya itu dari Sangkri kita. Siapa yang tahu? Ibu Susi tahu? Ibu Susi tahu Sangkri? Ini kebetulan pas-pas bukan orang-orang sosial ya, jadi kita uji sedikit. Gimana, Bu Susi? Mungkin Sangkri
SANKRI itu singkatan dari Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bu. Iya. Ya, jadi kemudian keterkaitannya kita sebagai birokrasi. Jadi nanti menurut saya di SANKRI itu kan ada sistematisnya. Nanti ada lembaga legislatifnya, lembaga yudikatifnya, siapa saja, kemudian siapa yang berwenang untuk mengesahkan undang-undang, mengusulkan undang-undang, sehingga sebagai seorang ASN kita mengetahui bagaimana alur peraturan itu ditetapkan dan disahkan di negara. Itu kira-kira, Bu. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi secara luas SANKRI itu adalah suatu sistem keseluruhan penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan dalam hal ini tujuan atau tugas kita mewujudkan tugas nasional sebuah negara menciptakan kehidupan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau teman-teman pernah membaca di undang-undang dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya pernah dengar ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya adanya Kemendikbud karena ada upaya-upaya pemerintah untuk pencapaian tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Kemendikbud didirikanlah untuk mencapai tujuan itu, ya. Nah, karena di dalam administrasi publik dikatakan bahwa administrasi publik itu akan bagaimana mengolah organisasi publik, diartikan sebagai sebuah negara. Jadi kita, makanya teman-teman ada formasi, kemudian adanya Kemendikbud, itu dari SANKRI. Karena berkaitan dengan kehidupan negara berbangsa dari segala aspek. Nah, sekecil apapun peran kita ini adalah pemerintah. Ya, kita adalah pengelola negara. Ya, teman-teman ya. Jadi SANKRI itu adalah sistem penyelenggaraan negara. Artinya, realitas sistem pengelolaan tersebut dalam keseluruhan kebijakan, kegiatan lembaga negara, penyelenggara masyarakat mendukung perwujudan tujuan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kehadiran teman-teman jadi dosen, semua kemudian itu adalah tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang, ya. Nah, SANKRI juga adalah mewujudkan kekuasaan pemerintah negara yang memberi kewenangan dari Presiden Republik Indonesia dari tingkat pusat, ya, ke daerah melalui asisten dan lembaganya di bawah kepemimpinannya serta penataan hubungan fungsionalnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, misalnya Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Dikti nanti di bawahnya ada Sekjen. Nah, Sekjen itulah kemudian yang memberikan kewenangan kepada teman-teman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk dalam upaya kecerdasan bangsa tadi. Nah, kemudian SANKRI juga adalah penataan organisasi dan tata kerja. Nah, SANKRI dalam hal ini menyelenggarakan organisasi pemerintah pusat sesuai dengan visi dan misi tujuan strategi agenda kebijakan negara. Ya, jadi kita tata negaranya tadi berarti ada Kemendikbud, ada untuk misalnya kesejahteraan, ada Dinas Pertanian, ada Dinas Perikanan, ada Kelautan. Nah, itu semua upaya-upaya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, kemudian SANKRI juga sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan yang dijelaskan tadi oleh Ibu siapa tadi yang jelaskan Bu Susi. Nah, bahwa kita akan mengakomodasikan peran publik secara untuk masyarakat luas, ya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka, nah, partisipatif, akuntabel, kemudian sehingga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Maka aspirasi itu melalui wakil-wakil rakyat. Ya, seperti yang dijelaskan tadi Ibu Susi ya, bahwa yang berkaitan dengan hal-hal publik tujuan negara yang berorientasi pada masyarakat. Ya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa kita harus benar-benar memahami kedudukan kita sebagai ASN.
Dari mana asalnya? Kenapa tiba-tiba ada disebut formasi? Kenapa harus tiba-tiba harus ada lagi iron stock pengganti orang yang akan pensiun nantinya ya? Karena tadi adalah pencapaian tujuan nasional. Makanya dari semua agenda 1 sampai 3 itu saling berkaitan, Bapak Ibu. Ya, jadi 1 sampai 3 itu semua berkaitan, tidak ada yang saling apalagi berdiri sendiri. Jadi semuanya saling berkaitan. Nah, begitupun dengan manajemen ASN. Oleh karenanya, dengan adanya penataan organisasi dan kerja di Sangkri, maka dibuatlah manajemen ASN untuk mengelola aparatur sipil negara sehingga dia bisa teratur ya. Jadi semua hak dan kewajibannya bisa terpenuhi sepanjang semua prosedur-prosedur yang ditetapkan sudah dilaksanakan. Baik. Nah, inilah nanti untuk 2 poin penting yang ada di agenda 3 yaitu manajemen ASN yang tentu teman-teman sudah baca melalui MOOC. Tapi nanti kami memiliki kewajiban untuk mengkonfirmasi apa yang sudah masih diingat di MOOC keterkaitan dengan manajemen ASN dan khususnya Smart ASN. Ya, seperti itu. Baik, sebelumnya jadi teman-teman melalui ini kemudian nanti ada pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal hanya mengkonfirmasi penerapannya, khususnya yang tadi yang kompetensi C5, C6, C2, 3, C4 ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa MOOC ini C1 dan C2 itu adalah kompetensi remembering, kemudian memahami, kemudian menganalisa, kemudian menerapkan, kemudian dan seterusnya pokoknya sampai C6 itu. Nah, itulah kemudian adalah lebih ke penerapannya saja atau aktualisasinya ya. Oke. Makanya oleh karenanya ada pola yang kami lakukan di pembelajaran ini adalah self learning di mana peserta mempelajari yang sudah tadi melalui MOOC. Kemudian ada self activity, peserta akan minta untuk mengerjakan tugas individu. Nah, untuk individunya ini berdasarkan kasus atau video diberikan atau yang diupload sebelumnya, kemudian ada penugasan kelompok dan jadi tentu hal-hal inilah kemudian yang menjadi LMS tadi, Learning Management System yang dibangun oleh LAN sehingga pembelajaran itu tidak monoton ya. Jadi tadi sekali lagi kami Widya Iswara tidak dalam hal menggurui tetapi hanya memfasilitasi saja. Oke. Sekarang yang tadi saya akan review dulu terlebih dahulu apa yang Bapak Ibu sudah baca terkait dengan modul kedudukan peran PNS dalam NKRI dan kemudian selanjutnya Smart ASN. Ya, saya mulai dulu dari Dr. Krisa. Dr. Krisa, apa yang sudah Ibu ingat dan Ibu pahami? Tidak mesti harus, pokoknya singkat padat jelas saja Ibu, apa yang sudah Ibu ingat dan pahami terkait dengan modul yang sudah dibaca atau paparan atau dan lain di MOOC. Silakan Bu Krisa. Ya, yang manajemen ASN ini adalah suatu sistem untuk mengelola ASN itu, Bu, dengan ada di dalamnya sistem merit, Bu. Jadi dalam sistem merit itu ASN-nya benar-benar dinilai secara objektif sehingga siapa yang memang berkompeten di situ dia mendapat nilai yang lebih baik. Dan ada juga dalam ASN itu ada jenjang karirnya. Itu Bu kira-kira kalau. Oke. Baik. Terima kasih Bu Krisa. Ya, terima kasih Bu. Lalu Ibu Susi Roida Simanjuntak. Silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sesuai dengan penjelasan Ibu tadi bahwa manajemen ASN itu untuk membuat ASN melaksanakan tugasnya dengan baik karena ASN itu sendiri punya tugas sebagai pelayan publik, kemudian juga sebagai pelaksana kebijakan publik dan bertanggung jawab untuk untuk memperarat persatuan bangsa. Oleh sebab itu, dengan fungsinya itu, di manajemen ASN ini diatur apa saja kode etik yang harus dilakukan oleh ASN sehingga dia bisa melaksanakan fungsinya dengan baik.
Kodetik tersebut antara lain berintegritas, jujur, kemudian memiliki kompetensi. Kira-kira itu Bu dari saya. Bu Susi, lalu Ibu Gracia, silakan Ibu. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin dari manajemen ASN ya Bu ya. Manajemen ASN itu dia merupakan suatu pengolahan ASN yang dimana dapat menghasilkan pegawai ASN yang profesional, kemudian juga bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian kalau yang untuk yang smart ASN mungkin itu lebih yang saya lebih pada bagaimana literasi digital pada manusia, di mana kemampuannya dalam mengoperasikan internet dan kemudian bagaimana dia bisa aman dalam berinternet. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Maaf, Ibu Fitriani silakan. Terima kasih Bu Gracia. Lalu Bu Fitriani. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau menurut saya terkait dengan manajemen ASN itu merupakan sistem pengelolaan ASN untuk membentuk ASN yang profesional dan memiliki nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari 7 nilai dasar. Kemudian dalam manajemen ASN sendiri juga dipelajari tentang bagaimana hak dan kewajiban ASN, kemudian bagaimana fungsi dan tujuannya, serta ada pula tentang sistem merit, ada tentang pensiunan PNS, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk smart ASN sendiri adalah bagaimana seorang ASN itu mampu meningkatkan kompetensi dirinya dalam menghadapi perubahan, misalnya dengan mampu menguasai teknologi dan mampu untuk mengidentifikasi misalnya berita-berita yang hoax atau berita-berita faktual. Kira demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Lalu Ibu Erna Watigani, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya tentang manajemen ASN ini, dia karena manajemen berarti dia berhubungan dengan suatu sistem pengelolaan. Jadi keseluruhan dari upaya pemerintah sendiri, bagaimana untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fungsi dari ASN itu sendiri, sehingga bisa menjadi pembangun bangsa dan negara. Nah, sedangkan untuk smart ASN sendiri itu memiliki kriteria seperti untuk mempunyai integritas, jiwa nasionalnya tinggi, memiliki wawasan luas, serta mempunyai jejaring kerja yang luas. Mungkin demikian Ibu dari saya. Oke, makasih Bu Erna. Lalu Ibu Hairunisa, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Jadi menurut saya manajemen ASN itu berhubungan dengan bagaimana pengelolaan ASN tersebut berkaitan dengan kedudukan ASN sendiri ya. Kalau kami di sini mungkin kedudukannya sebagai PNS nantinya insya Allah, kemudian ada peran dan hak dan kewajiban, kemudian ada kode etik dan ada sistem merit juga. Nah kemudian kalau berbicara tentang smart ASN di sini lebih ke bagaimana penggunaan internet itu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang setiap saat akan berubah, dan di sini juga kita dituntut sebagai seorang ASN mampu menggunakan internet dengan smart, di mana kita bisa menyaring informasi-informasi dengan baik, menggunakan teknologi dalam setiap kegiatan, misalnya dalam pembelajaran atau kegiatan lainnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisa. Lalu Ibu Dewi Krista, silakan Bu. Ya baik, terima kasih Ibu Isna ini. Rata-rata semua teman-teman di sini telah menyampaikan kelengkapan ya dari manajemen ASN itu, bahkan sampai smart ASN. Saya hanya mencoba menambahkan saja apa yang tadi belum sempat disebutkan. Jadi ASN itu selain dia mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, dia mempunyai digital literasi yang baik dan cakap. Saya juga ingin menambahkan dia mempunyai wawasan global. Ya, yang terarah di sini artinya terkontrol dan jauh dari Calvinisme dan juga jauh dari sukuisme. Jadi memang balance atau seimbang. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih
Dewi, lalu Ibu Andi Nindi Karlinda, silakan. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf kalau misalnya suaranya putus-putus. Jadi kalau untuk manajemen ASN, menurut saya itu seperti yang dibilang oleh teman-teman sebelumnya tadi, menyangkut pengelolaan ASN, dan di manajemen ASN itu juga diatur bagaimana ASN bekerja, misalnya untuk karirnya, untuk mutasinya, untuk dia punya pensiunnya, itu sudah diatur ya, jadi ada undang-undangnya. Dan kalau misalnya untuk berkaitan dengan Smart ASN itu sudah disebutkan juga tadi, kalau saya mau menambahkan mungkin bagaimana kita sebagai ASN tidak terpengaruh dengan isu-isu hoax gitu. Jadi apalagi isu-isu hoax yang berhubungan dengan pemerintah. Gitu. Oke, baik Bu In, lalu yang belum tadi Ibu Radatul Jannah belum? Ya Bu? Ya, silakan. Baik, kalau secara singkat, kalau di manajemen ASN itu diatur tentang bagaimana sikap dan etika kita sebagai aparatur sipil negara, di mana kita tidak diperbolehkan diintervensi politiknya, tidak diperbolehkan terlibat dalam suatu KKN, harus terlihat profesional dalam bekerja. Kemudian di manajemen ASN juga diatur bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai aparatur negara, dan kalau tidak salah ingat ada juga dibedakan PNS dan P3K juga diatur di situ kalau tidak salah. Kemudian di Smart ASN itu ada yang namanya literasi digital, bagaimana secara bijak kita untuk memanfaatkan media digital untuk pembelajaran tertentu, sehingga kita dapat mengeliminasi diri kita dari hoax atau perilaku-perilaku cyberbullying, begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang ini mana ya? Pak Andrenya mana, Dian? Mas Stefannya keluar Stefan. lagi, Bu. Iya. Belum ada lagi masuk ini, Bu. Nanti kalau sudah masuk, langsung saya arahkan kemari lagi. Oh iya, oke. Gajah tadi juga sering mematikan kamera. Iya, Bu, sudah yang tadi yang saya sampaikan ya, adik-adik sekalian, bahwa kita di sini tidak lagi pelatihan teknik, ya. Kita lagi pelatihan. Jadi saya pernah cerita. Jadi awalnya dulu tahu Gayus Tambunan? Gayus Tambunan. Jadi Gayus Tambunan pada saat dia korupsi itu dicari di mana dia prajabatan. Dicari di mana dia prajabatan. Beliau prajabatan di BPKP di Bogor. Dan memang nilainya hanya cukup memuaskan. Ya, nilainya. Jadi, teman-teman saya sampaikan ya, Latsar ini kalau nilai kita cukup memuaskan, itu indikator sifat kita tidak bagus. Karena di Latsar itu adalah pembentukan karakter. Ya. Jadi Ibu Dian ini mencatat seluruh kejadian. Jadi kami menggunakan evaluasi yang disebut dengan critical incident. Critical incident itu adalah mulai dari kita masuk sampai keluar itu kita dicatat. Activity kita dicatat, ya, bukan hanya peserta saja, IDI Suara pun juga dicatat, ya. Dia masuk IDI Suara telat 10 menit, nah Ibu Kristi Dewa telat 2 menit, tidak berinteraksi, tidak interaktif, dan seterusnya. Karena kita hanya latihan di sini, Bapak Ibu, kita latihan mengendalikan diri, latihan emosi, latihan kita berdiskusi, latihan kita menahan diri, emotional quotient lebih banyak, ya. Kita memang 88% kesuksesan orang ditentukan adalah kemampuan kecerdasan emosional. Ya? Nah, jadi ini walaupun teman-teman saya yakin dan percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, tetapi jangan sampai ada. Karena Latsar ini nanti kita mau 100% di fotokopi, Bu, Pak, ya. Kita tidak lulus Latsar, tidak akan mimpi kita tidak akan jadi PNS. Itu ya, kalau kita tidak lulus Latsar. Karena itu adalah hak mutlak, kemudian ini yang tadi saya cerita terkait dengan teori Spencer and Spencer. Inilah yang dibangun. Nah, jadi ada dulu juga orang yang sangat
sangat pintar. Ini dari Kabupaten Banggai Laut, masih ingat Dian, dokter? Saya Bu. tidak diluluskan. Tidak lulus. Tidak lulus. Kenapa? Sambil ikut latsar, beliau ikut juga spesialis. Nah, jadi tidak mengikuti pembelajaran, mematikan kamera berhari-hari, dan kemudian akhirnya tidak lulus latsar dan tidak diangkat menjadi PL. Ya, ini pilihan, mau jadi latsar atau mau jadi spesialis. Boleh, harus memilih, nggak bisa dua-duanya, atau selesaikan dulu satu baru selesaikan satu lagi. Ya, karena hidup ini ada tujuannya, masing-masing ada rel-relnya, dan setiap kegiatan ada aturan mainnya. Ya, ada aturan mainnya. Jadi artinya ini bukan arti saya menakut-nakuti teman-teman, tetapi ini adalah relnya memang seperti itu. Ada protap yang diatur. Nah, itu tadi karena kita adalah pembentukan karakter bangsa, ya. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, saya tidak pernah meragukan kemampuan intelektual teman-teman sekalian, tetapi ada hal yang harus kita latih, yaitu soft skill tadi. Ya. Bahkan di sini latihan mendengar saja kita latihan, Bapak Ibu. Ya kan ya, Ibu-ibu ya? Kita latihan mendengarkan semua orang, 10 orang kita dengarkan semuanya. Kalau bahkan di diklat kepemimpinan 40 orang kita dengarkan. Semuanya mau bicara 40, dan itu harus kita bersabar. Kita pun sebagai widyasara harus bersabar mendengarkan 40 orang. Ya, seperti itu. Apalagi ini hanya 10 ya, 10 insya Allah kita masih bisa mendengarkan dengan baik ya. Ini hanya sebagai remind saja buat teman-teman semuanya bahwa dimanapun kita, apapun posisi kita tidak boleh sombong ya. Kita harus selalu tawadu, kita harus selalu apalagi namanya rendah hati, tapi bukan rendah diri ya, rendah hati tapi bukan rendah diri. Baik, teman-teman sekalian, saya sedikit lanjut dulu terkait dengan peran dan kedudukan ASN nanti. Jadi kita ada penugasan kelompok ya. Jadi nanti ada penugasan kelompok yang tentu sudah diisi di Kolabjar ya, Bu Dian ya, sudah ya di Kolabjar. Nanti penugasan yang ini nantinya teman-teman nanti apalagi namanya kerjakan, kemudian diupload seperti biasa, seperti di agenda 1, 2, dan 3. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan Kolabjar, ibu-ibu sekalian bisa menghubungi nomor kontak saya yang tadi. Ya, oke. Baik. Keterkaitan dengan apalagi namanya penugasan itu, jadi biasa sering ada pertanyaan, itu dikumpulnya jam berapa? Padahal di Kolabjar memang tidak tersedia batas kumpul ya, Bu Dian? Ada ya? Ada batas pengumpulan di Kolabjar situ kan, ada ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Pantasan selalu ditanyakan, padahal di ini kan ada ditulis ya. Jadi setiap pengumpulan itu setiap jam 00 setiap harinya. Iya, jadi setiap pukul 00 setiap harinya ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menggunakan coba Padlet ya. Kita akan bareng Smart ASN. Bentar, berapa nih? 122 12 Ibu. Berapa dia? 122. Iya. Oh, kemarin saya bikin Padletnya deh kayaknya. Gabung aja. Bentar. Jadi saya harapkan nanti teman-teman mungkin sebagai smart, ada kan beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi aktualisasi itu kan dibuat sederhana, mudah, terukur ya, dan seperti itu. Nah, anggaplah saya ingin sedikit minta pendapat teman-teman, apa kemudian harapan-harapan Ibu terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN ya. Oke, saya kirim dulu wadahnya untuk Padlet-nya. Jadi sebentar. 122.
Oh, 121. Oke, baik. Saya kirimkan ke chat. Oke. Ini ada media untuk berdiskusi atau bukan berdiskusi. Saya akan minta pendapatnya melalui nanti video recorder. Nanti di ini dulu deh, linknya di copy ke HP. Jadi jangan di perangkat laptopnya ini, karena kalau di laptopnya agak sulit ya. Nah, Ibu copy dulu linknya, kemudian kirim ke WhatsApp, pindahkan ke WhatsApp, kirim ke HP-nya, ke HP, dikirim ke HP. Kirim ke HP. Sudah? Oke, setelah sudah nanti teman-teman akan tampilannya seperti ini. Betul ya? Ya, nanti di subjek ditulis nama. Misalnya atau nama saya sendiri aja. Nah, misalnya ya. Nah, kemudian ada titik 3 warna pink. Ya, klik di more. Habis itu ada video recorder. Nah, Ibu klik di video recorder, rekam. Ya. Nah, rekamannya berisi apa yang Ibu terkait dengan manajemen tadi ya, manajemen harapan-harapan terkait dengan manajemen ASN dengan Smart ASN. Harapan-harapannya. Nah, itu menggunakan HP saja ya, dikirim video recorder. Jangan terlalu lama ya, karena durasinya karena ini gratisan, jadi dia tidak bisa terlalu lama. Dia hanya berapa? 10 kayaknya, enggak salah ya. Oke, di video recorder. Kemudian habis itu publish. Kalau selesai di-publish. Ibu Dewi, kenapa Bu Dewi? Ya, mohon izin Bu, mudah-mudahan tidak mengganggu. Saya hanya ingin bertanya. Ya, jadi kan tadi Ibu mengatakan kami harus mengupload video tentang harapan-harapan kita juga terkait manajemen ASN. Itu harapan hanya untuk kita pribadi atau institusi atau NKRI secara keseluruhan? Enggak, manajemen untuk kita pribadi. Kan ini peran dan kedudukan kita sebagai ASN. Iya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sama Bu. Lalu, ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa menggunakan aplikasi ini juga untuk aktualisasi. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu minta testimoni ya, bagaimana manfaat dari aktualisasi yang sudah saya lakukan, bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi maksudnya seperti ini, nanti aktualisasi yang dibuat sederhana, mudah, dan terukur. Nah, jadi bisa menggunakan mungkin Google Form, ataukah karena kalau kita ingin lihat reaksi testimoni, saya sarankan menggunakan video recorder seperti ini, pakai Padlet, kemudian banyak lagi aplikasi-aplikasi yang sama. Ya. Nah, sebenarnya ini sekedar hanya juga latihan, dan kemudian harapan-harapan itu setidaknya nanti bisa saya upload ke lembaga administrasi negara untuk bisa dilakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan ASN ya. Nah, misalnya Ibu Dewi, setelah saya menjadi dosen ini, setelah saya PNS, saya ingin melanjutkan pendidikan misalnya doktoral seperti itu. Yes, this depend on you ya, seperti itu aja. Terserah dari Ibu Dewi maunya seperti apa, harapan-harapannya silahkan. Nah, tentu dengan membaca modul, teman-teman sudah punya bayangan tentang manajemen ASN, ada beberapa pengelolaan ASN, mulai dari tahap rekrutmen, sampai kemudian penempatan, kemudian promosi, kemudian sampai pensiun, begitu. Ya, tentu teman-teman sudah membaca beberapa pengelolaan-pengelolaannya. Sekarang harapan-harapannya sebagai ASN CPNS ya, calon ASN nanti,
calon PNS, kira-kira apa harapannya terhadap apalagi manajemen ASN dan khususnya juga Smart ASN. Ya. Mungkin fasilitas yang ada di kampus yang belum berbasis smart ya, ada kayak smart campus ya, yang belum smart. Artinya smart dalam hal ini penggunaan digitalisasinya yang belum terpenuhi. Ya silakan saja ya, tidak apa-apa. Latsar 122 karena cewek semua, saya ganti latarnya juga warnanya cewek. Saya stinkers flowers. Bu Fitriani, yes, kenapa Bu? Ya Bu, izin bertanya. Nah ini untuk Ya. tugasnya hari ini ya? Enggak, Atau ini sekarang adalah di- latihan Oh. sekarang. Sekarang ya Bu, ini dia. Saya tunggu. Waktunya masih saya beri waktu kira-kira 15 menit kita akan direkam. Jangan terlalu lama ya Bu. Oh, Paling baik, lama Bu. 1 menit atau paling lama 2 menit lah. Ya, Baik, Bu. silakan. Baik, terima kasih Bu. Terlalu lama. Ya. Sekarang saya kan udah dari sekarang. Ini saya online jadi saya bisa lihat siapa yang sudah merekam ya. Ini ceritanya latihan pemanfaatan aplikasi. Mau lihat dan, dulu bagaimana cara Ibu buat. Mau lihat tutorial dari Ibu. Oke, tutorialnya kayak gini ya. Saya punya Padlet yang sebelumnya. Ntar dulu. Biasa aja di saya mana. Oh, kalau yang kemarin 122 dia hanya perkenalan, jadi ya. Nih, teman-teman yang kemarin 122, tapi ini perkenalan. Nah, kayak gini nih. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Nanti kayak gini nih, misalnya. Assalamualaikum Kedengaran warahmatullahi ya wabarakatuh. audionya? Oh, belum saya share audio ya? Bentar. Dari Universitas Negeri Makassar, Bisa kedengaran. Kedengaran Bu. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, mengajar di program studi ilmu hukum. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 121 dari kelompok 4 yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Dikti bersama dengan BPSDM Sulawesi Tengah. Kayak gitu Saya aja, berasal Bu. dari Santai aja kan? Makassar, Enggak. punya Makassar, tepatnya di daerah Tekalar. Harapan saya mengikuti Latsar ini tentu saja adalah untuk Nah, kayak gitu. Nah, ini penggunaan media saja ya, Bu ya. Nanti jadi nggak usah terlalu lama dibikinnya. Nanti kan ada lagi satu lagi link yang yang saya perkenalkan ya. Siapa tahu nanti teman-teman mau menggunakan untuk aktualisasi ya. Atau mungkin teman-teman dosen sudah pernah menggunakan ya. Tapi nggak apa-apa, kita sharing aja ya.
Ntar dulu, satu lagi. Pakai Ideas Box. Nah, sudah. Ini mana-mana. Ini belum ada. Belum, Bu, masih mengonsep apa yang harus dikatakan. Itu panjang-panjang yang yang panjang ya, Bu. Ini lagi loading, Bu. Prosesnya belum kebuka-kebuka dari tadi. Habis itu satu lagi nanti linknya kita. Ini hanya main aja, Bu. Hanya latihan-latihan saja. Nah, tetapi latihan ini juga saya bisa gunakan untuk sebagai evaluasi untuk pelaksanaan latsar. Jadi dan untuk bagaimana kemudian bisa saya jadikan harapan-harapan dari peserta gitu. Jadi nanti bisa saya jadikan evaluasi pasca pelatihan seperti itu, ya.
Ini bisa hapus dulu ya. Nah, sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inindi Kalinda Kadir. Saya CPNS Universitas Tadulako. Harapan saya untuk mengenai manajemen ASN adalah saya ingin agar sebagai CPNS dosen kita dapat memberikan pengembangan keilmuan melalui workshop. Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan seperti itu, dan juga untuk harapan untuk Smart ASN adalah bagaimana untuk khususnya kita CPNS Fakultas Teknik diberikan software yang berbayar, mendapatkan tiap prodi mendapatkan software berbayar agar dipergunakan untuk perkuliahan. Terima kasih. Oke, Ibu Andi. Iin bagus ya. Tadi sudah dengar ya. Oke. Ini harapannya. Nanti saya sampaikan ke dekannya ya. Iya benar, kayak saya ini kan semua pakai gratisan ya Bu, biaya akhirnya terbatas lah, seperti itu. Kemudian kemana yang lain mana? Oke, Andi Iin karena sudah selesai, nanti isi lagi ideas board-nya pakai board elektronik ya. Oke. Ini sudah konversi. Kan. Ya, Smart Digital berdasarkan menurut kita, bukan menurut apa kata orang lain, ya. Smart ASN menurut kita, bukan menurut orang lain. Kemudian ini masih baru ini.
Ya, Ibu Susi Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Susi Roda Simanjuntak. Saya adalah peserta pelatihan CPNS Angkatan 122. Yang saya harapkan dari pelatihan manajemen ASN ini adalah saya akan lebih memahami kode etik yang harus saya aplikasikan dalam menjalankan fungsi dan peran saya nanti sebagai ASN. Kemudian terkait dengan Smart ASN dan fungsi saya sebagai seorang dosen, maka menurut saya yang perlu juga untuk digunakan di lingkungan akademisi adalah adanya aplikasi untuk memeriksa plagiasi dari sebuah karya tulis ataupun dari tugas mahasiswa. Karena jika ditemukan tingkat plagiasi, itu akan tentu merusak nama baik institusi, yakni universitas tempat saya bekerja. Terima kasih. Oke, keren Ibu Susi. Ya. Bagus. Jadi turniting ya Bu ya, Bu Susi. Turniting. Nah, ini juga turniting ini jadi masalah. Artinya benar buat dosen adalah solusi, tapi buat mahasiswa adalah masalah. Nggak usah buat dosen Bu ya, buat kita aja yang fungsional. Memasukkan karya tulis ini, aduh bisa sampai berulang-ulang gara-gara turnitingnya terus di atas 30%. Ya, jadi agak bermasalah ya. Oke, ini ada ideas board Ibu Susi, silakan diisi juga, silakan. Idea boards-nya tadi saya di chat ya, ada di chat. Waktunya lagi 5 menit lagi, teman-teman. Ya, segera saja dikirimkan ya, terus panjang-panjang. Ya, Pak Stephen. Mohon izin, Bu. Ya. Waktu saya post, katanya file terlalu besar, Bu. Nggak bisa terkirim, padahal waktunya hanya 30 detik. Saya juga seperti itu, Bu. Filenya terlalu besar. Saya bisa Ini kan tadi ibunya nggak ini? Bagus nih, Bu Susi. Pas-pas nih. Diulang lagi. Karena ini memang yang gratisan, Dok. Ini yang gratisan, sehingga dia bukan premium. Oh, siap. Makanya Ibu Andi tadi bilang kalau nanti harusnya kampus menyiapkan kita yang premium ya untuk pembelajaran. Ya, ini yang gratis, jadi memang yang singkat padat jelas aja, Dok. Ideas board-nya belum ada terisi. Siapa tadi? Iin sudah isi. Mana? Sementara isi, Coach. Oke, tambahkan di sini ya yang ada tanda plus warna hijau, diisi plus isi. Yes, seperti itu. Yang sudah selesai diisi ideas board-nya. Nah, waktu latihan kita ini sisa 3 menit lagi, teman-teman. Karena ini online, boleh kok nanti dilakukan, walaupun sudah kita tutup Zoom, teman-teman bisa menyusulkan ya, karena ini sifatnya online. Izin Bu, ini saya sudah
Izin Bu Isnaini. Iya, Bu, silakan. ini Ya. tadi sudah saya coba rekam, tapi setelah saya oke, itu tulisannya filenya terlalu besar. Itu kenapa ya Bu? Kok bisa ya? Banyak Sudah kayak 2 gitu ya? kali. Oh, kenapa ya? Biasanya Iya, enggak. saya juga sama, Bu. Izin. Saya juga Bu sama. Iya. Makanya sudah beberapa dari kali HP-nya coba. kali ya Bu. Ya, Mungkin pengaruh waktunya, oh ya sama HP-nya mungkin. Kualitas gambarnya yang maksimal, kualitas gambarnya mungkin dari HP-nya yang maksimal, jadi filenya besar. Oh, filenya besar. Mungkin harus dibuat Kualitas yang biasa-biasa saja berarti ya, Bu Andi ya. Gimana Tadi caranya? Andi sama Bu Suti strateginya seperti apa? Coba berbagi strateginya. Iya, ya saya paling rendah kualitas gambarnya. Yang paling rendah kualitas gambarnya. Itu tadi ya. Ini adalah salah satu juga mensiasati pembelajaran. Nah, jadi kalau nanti sih sebenarnya kalau alat penggunaan media-media yang seperti ini memang sebaiknya premium ya, Bapak Ibu. Cuma saya belum sempat mengupdate, maaf ya. Jadi saya hanya ingin sebenarnya memperkenalkan saja bahwa nanti kita mencoba untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk memanfaatkan saja sehingga nah seperti itu, sehingga nanti memudahkan kita. Namanya teknologi ini kan tugasnya untuk membantu kita. Nah, jadi artinya alat-alat inilah yang bisa membantu kita berkomunikasi. Kadang-kadang kan orang tidak suka ditanya-tanya langsung minta dijawab. Nah, tidak semua kan orang mampu seperti itu. Maka sudahlah, nanti rekam aja sendiri. Nanti saya tunggu ya jawabannya kayak gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini harapan-harapan saya saja ya. Nanti kalau misalnya yang belum bisa nanti saja boleh nanti menyusul ya, Bapak Ibu. Oke. Nanti disimpan saja linknya, Pak Dokter, Ibu Dokter, dan teman-teman, Bu dosen semuanya. Nanti saya beberapa kali mencoba upload yang direkam oleh Padlet, tapi selalu usahanya walaupun bersih tidak sangat singkat. Oh iya, yang tadi caranya resolusinya dikurangi gambarnya tadi menurut Ibu Iin, ya Bu ya. Oke, nanti dicoba saja. Kalau misalnya nanti saya tetap menunggukan ini online sifatnya. Saya akan menunggu karena nanti akan saya jadikan profil dari atau output belajar dari kelas kita ya, kelas 122. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, nanti disiasati saja. Intinya tetap keep aja linknya, ada 2 penggunaan aplikasi yang saya gunakan. Kalau ideas board ini biasanya kita gunakan lebih ke brainstorming ya, ideas board. Kemudian Padlet ini macam-macam, bisa testimoni, bisa untuk evaluasi, kemudian ya macam-macam lah ya, juga bisa, walaupun dia juga bisa sih seperti board online juga bisa, karena kan banyak pilihan tadi ya Bu ya. Nah, dan aplikasi-aplikasi yang similar juga sama, tidak, silakan saja. Ini hanya memperkenalkan saja. Yang paling mudah menurut saya dan yang utama adalah gratisan. Nah, juga mungkin yang kendalanya itu tadi karena dia gratisan dan sudah banyak yang saya gunakan, ya, sehingga saya harus menghapus-hapus yang sudah mungkin. Baik, tapi overall intinya adalah bahwa apapun itu ini adalah pengalaman belajar saja. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya tidak menggurui, hanya saja memfasilitasi saja implementasinya atau penerapannya ya. Baik Bapak Ibu, silakan mengakses Kolabjar. Di situ sudah ada penugasan. Ini hanya latihan pada saat sinkronus dan kemudian pelatihan asinkronus sudah tersedia di Kolabjar. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih partisipasinya, bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat ini. Semoga sukses selalu ke depannya. Insya Allah ketemu lagi 2 hari ke depan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai bertemu kembali. Baik, saya silakan Bu Dian, saya serahkan kembali, silakan.
Ya, baik, terima kasih Bu Isna. Demikian materi yang disampaikan oleh Bu Isna pada pertemuan pertama agenda 3 hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu, sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan mengerjakan tugas-tugasnya dan tetap menjaga kesehatannya. Akhir kata, pertemuan untuk kelompok 2 hari ini saya tutup. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin untuk melanjutkan pembelajarannya agenda 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Isna. Terima kasih Bu Isna dan Bu Dian. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan meninggalkan room meeting